Injil Kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Injil Matius, pasal 4 ayat 1 hingga ayat 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datang si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Benar Engkau ya Allah yang Maha Kuasa, bahwa kuasa firman-Mu senantiasa menopang dan menolong umat-Mu dalam menghadapi segala cobaan. Pada saat ini kami telah memuji menyembah Engkau, dan kami juga mau belajar firman-Mu yang akan terus menolong kami, yang akan terus membawa kami untuk terus hidup di dalam pimpinan dan kuat kuasa-Mu. Tolonglah kami saat ini, Roh Kudus, kami mengundang Engkau yang melayani pribadi lepas pribadi, baik hamba-Mu yang akan dipakai sebagai alat, atau umat-Mu yang akan mendengar. Buka hati pikiran kami semua, dan tolong kami untuk mendengar dan menerima firman dengan baik, karena itu akan menolong kami dalam menghadapi segala cobaan. Demi nama Yesus, kami datang dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati. Salam semuanya. Salam. Saya bergembira karena dapat bersama lagi dengan saudara-saudara sekeluarga di dalam persekutuan yang indah seperti ini. Apabila saya datang ke sini, saya akan selalu belajar daripada Bapak Ibu sebagai ibu kami yang selalu memperhatikan kami. Bila kami lapar secara rohani, secara jasmani, selalu ibu dan ayah memperhatikan kami. Dan itu selalu membuat kami selalu bersyukur dan selalu berbangga karena punya ayah dan ibu yang selalu memperhatikan. Tapi lebih daripada itu, hari ini saya mau bawa kita untuk melihat Allah Bapa kita di sorga yang selalu siap untuk menolong kita, yang selalu memperhatikan dan mempedulikan kita dalam segala keadaan di dunia ini. Nah, hari ini saya mau bawa Bapak Ibu semua untuk kita melihat tema yang akan kita renungkan bersama, yaitu menang atas pencobaan. Semua katakan menang atas pencobaan. Apabila kita hidup di dalam dunia ini, saya percaya dimanapun di pelosok dunia, kita akan berhadapan dengan segala cobaan dan tantangan hidup ini. Karena kita berada di dunia yang telah penuh dengan kejahatan dan dosa.
Itu sebabnya iblis coba menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk membawa anak-anak Tuhan, coba meragukan pertolongan Tuhan, coba meragukan kasih cinta Tuhan dan penyertaan Tuhan. Sehingga pada akhirnya ada yang menjadi korban. Tetapi saya mau katakan bahwa Yesus Tuhan, Dia selalu siap untuk menolong kita dalam keadaan apapun juga. Karena Dia adalah sulung daripada pemenang. Dan kita semua yang ikut Dia sedang menyusul untuk menerima kemenangan-kemenangan yang Tuhan telah sediakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, siapapun dia, apapun keadaannya dan kedudukannya, pencobaan selalu datang dan terus mencobai setiap orang percaya. Di dunia sekarang kita mendengar berita bahwa tahun 2023 adalah tahun krisis, di mana semua keadaan akan menjadi sukar dan sulit, bahkan ekonomi juga akan merosot. Tetapi saya mau katakan bahwa di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan, Allah ingin mengajar umatnya untuk bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan yang akan datang kepada mereka yang berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Dia. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa, tidak melebihi daripada kekuatan kita. Pada saat kita diperhadapkan dengan pencobaan, Allah siap untuk menolong kita, karena Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hari ini, kalau kita mau untuk menang atas segala pencobaan, ada 2 poin yang akan kita renungkan bersama. Yaitu yang pertama, dengan roh Allah dan kuasa firman. Dengan roh Allah dan kuasa firman. Dalam pembacaan kita tadi daripada ayat 1 dan 2, saya akan bacakan kembali. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Saudara, kita perhatikan di sana di ayat yang keempat apa yang Yesus jawab kepada si pencoba atau si iblis itu. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudaraku yang dikasihi dan diberkati, di mana Yesus telah berpuasa 40 hari 40 malam. Dan dikatakan bahwa laparlah Yesus. Ketika Yesus lapar, iblis tahu inilah kesempatan yang baik untuk dia datang kepada Yesus dan ia harus dicobai. Dikatakan bahwa Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Dibawa atau dihantar atau dipimpin. Sama seperti satu kereta yang membawa orang ke satu tempat dengan satu tujuan. Kemarin kami datang, ada staf yang jemput kami dengan tujuan. Kami datang ke rumah doa dan istirahat di sini. Kami hanya naik duduk di mobil atau kereta gereja dan kami di bawah. Dan kami hanya mengikuti arahan driver atau sopir yang membawa kami. Karena kami di bawah, kami tidak bisa melawan. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara,
dalam perjuangan hidup kita di dunia ini. Kita berhadapan dengan segala cobaan dan tantangan. Tapi satu hal yang perlu kita ingat adalah, jikalau kita dipimpin oleh Roh Allah, jika kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dan senantiasa berjalan dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus, kita tahu apa yang akan berlaku. Kita tahu yang mana benar dan yang mana tidak benar. Kita tahu yang mana palsu dan yang mana asli. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati, Yesus dicobai. Iblis membawa dia ke padang gurun yang tidak punya apa-apa di sana. Saudara, kalau hari ini Anda pergi ke pantai atau di padang yang tidak ada rumput apa-apa, hanya ada tempat kosong, apalagi mau dapat makanan di sana. Yesus di padang gurun, dia dicobai dengan mengatakan, jika engkau anak Allah. Yesus boleh buat apa saja. Yesus boleh lakukan apa saja. Tetapi di sini, Yesus menggunakan firman yang tertulis untuk menjawab si pencoba itu. Kenapa Yesus yang adalah anak Allah, dia harus menggunakan firman yang tertulis? Karena apabila dia tidak menggunakan firman Allah, dia telah melanggar firman Allah. Di mana di kitab Perjanjian Lama, dari Ulangan pasal 8 ayat 3, bangsa Israel telah dipimpin oleh Allah masuk ke padang gurun, dan di sana mereka dicobai oleh Allah dengan kelaparan, dan pada waktu mereka lapar dan haus, mereka bergantung sepenuhnya kepada Allah dan berseru kepada Allah supaya Allah memberikan mana kepada mereka dan mereka makan, yang mana mereka tidak mengenal mana itu oleh mereka dan juga kepada nenek moyang mereka. Di sini Allah mengajar umatnya untuk merendahkan diri. Di sini Allah mengajar umatnya untuk sungguh-sungguh berharap dan percaya bahwa Allah yang menyertai mereka. Sehingga mereka harus tunduk dan taat kepada perintah Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Itu sebabnya Yesus tidak bisa melakukan apa yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini juga, kadangkala kita sebagai anak-anak Tuhan, iblis selalu siap untuk mencoba kita. Betulkah kamu anak Tuhan? Betulkah kamu orang percaya? Coba deh. Musim ini adalah musim puasa. Dan saya percaya kita semua, ada yang sudah mulai puasa. Selepas hari Rabu-Abu, kita diajar, didorong untuk masuk ke musim doa dan puasa. Dan saya tahu bila orang berpuasa pastinya dia akan lapar. Siapa di sini yang pernah puasa dan tidak pernah lapar? Angkat tangan. Ada yang pernah puasa dan tidak pernah lapar? Saya percaya semua lapar. Saya juga pernah berpuasa dan pernah lapar dan perlu makan dan minum. Yesus yang adalah anak Allah, tetapi dia juga secara manusia 100% merasa lapar setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Apa yang perlu kita perhatikan di sini adalah Yesus dibawa oleh Roh Allah. Artinya Yesus dipenuhi dengan Roh Allah. Yesus bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Roh Allah yang hidup, yang memberi kehidupan itu. Bagaimana dengan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan? Adakah kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Allah dan hidup bersama dengan Roh Allah? Ini adalah pertanyaan secara pribadi untuk saudara dan saya. Jika kita tidak hidup dalam Roh, jika kita tidak hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, apabila pencobaan datang, kita tidak bertahan. Apalagi tidak memiliki firman Tuhan. Saya perlu katakan bahwa Yesus yang adalah anak Allah
menggunakan firman yang tertulis. Bahkan berapa kali Yesus dicobai, dia terus menggunakan firman Tuhan yang tertulis dengan mengatakan, ada tertulis, ada tertulis, ada pula tertulis. Ini artinya firman Tuhan yang punya kuasa yang dapat menjaga dan melindungi seseorang dari segala godaan-godaan iblis. Saudara, kalau Anda mempunyai firman yang hidup, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, Anda tidak perlu takut dan gentar menghadapi cobaan-cobaan yang sedang berlaku di luar sana. Seringkali anak-anak Tuhan tidak dapat menghadapi cobaan-cobaan itu. Seringkali anak-anak Tuhan tertipu dengan godaan si jahat, lalu jatuh atau terperangkap ke dalam cobaan itu. Bagi orang yang selalu hidup dalam roh, dipimpin oleh roh, berjalan bersama dengan roh, apalagi dia memiliki firman Allah, pada saat dia dicobai, firman Tuhan selalu datang kepada dia, dan firman itu akan mengingatkan dia, jangan lakukan itu. Pada waktu saya masih muda, saya baru bertobat tahun 91, mungkin ada yang belum lahir. Selepas saya bertobat tahun 91, tahun 92 atau 93 itu roh saya menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Melayani sukarela, saya belum masuk lagi jadi staf gereja atau pekerja gereja. Pada suatu ketika, karena saya tinggal dengan orang berikan saya rumah tinggal tanpa bayaran, gratis. Setelah saya bertobat di kota Kinabalu, walaupun saya tidak punya rumah, tapi saya tidak pernah sewa rumah. Dan orang selalu sediakan yang terbaik untuk saya. Singkat cerita, tuan rumah itu menyuruh saya bahwa anaknya punya pipe, ada bocor dan air itu sudah meluap di dapur. Dan penjaga rumahnya atau pembantu rumahnya kebingungan bagaimana dia mau atasi air yang banjir di rumah dapur itu. Lalu dia telepon kepada ibunya, majikan itu, dan suruh saya, Martin, kamu tolong pergi ke sana, anak saya punya rumah dibanjiri air karena pipe-nya yang bocor. Kamu pergi sana untuk tolong perbaiki apa yang rusak. Waktu saya mau berangkat, kok firman Tuhan ini datang dan terus berbicara dengan kuat. Berjaga-jagalah, lawan musuh iblis seperti singa yang siap untuk menelan orang yang dapat ditelan. Apa itu? Saya sementara jalan bawa alat semua, pakai sepeda, basikal, suara itu terus kuat, terus berbicara, berjaga-jagalah, lawan musuh iblis seperti singa yang siap untuk menelan. Tuhan, apa yang akan berlaku? Saya sampai di rumah itu, saya naik rumah tingkat dan saya naik di atas, pintu itu tertutup. Saya ketuk pintu, halo, ada orang kah? Tidak lama kemudian keluarlah pembantu rumah itu yang cantik, molek. Dan saudara tahu, ini adalah pencobaan besar buat seorang anak muda. Minta maaf kepada wanita, dia keluar dengan pakaian dalam saja. Waduh, saya sudah bingung apa yang saya mau lakukan. Saya disuruh masuk ke dapur sana untuk memperbaiki pipe yang rusak. Ini cobaan di depan. Roh Kudus bilang, panggil kawan. Saya mulai menoleh ke bawah, saya panggil, hei kawan naik. Tidak lama perempuan itu lari masuk ke kamarnya. Dia pakai pakaian yang bagus, dia keluar, datang di pintu itu dan dia tanya, Om, mana temanmu? Saya terus tatap dia dan saya katakan, temanku ada di samping saya, tapi kau tidak dapat lihat. Dalam hatiku saya bilang,
Kalau dulu Om tidak bertobat, yang begini ini kalau tidak jual saya tetap beli juga. Tapi sekarang kasihan. Om sudah bertobat, kalau jual bagaimanapun tidak laku. Itu dalam hati saya. Lalu saya katakan kepada dia, hai, kalau kamu mau cari makan yang betul. Kalau kamu mau kerja lebih lama di sini, tolong jangan lakukan perkara-perkara seperti ini. Sebab saya tahu hati kamu, niat kamu jahat. Dan mungkin ada banyak teman-teman saya yang kamu sudah rugikan dengan membuat kelakuan yang salah di hadapan Tuhan. Dan saya katakan sama dia, kalau kamu mau kerja yang bagus, kalau kamu mau kerja tetap di sini lebih lama, bertobatlah. Lalu dia bilang, iya saya akan bertobat, tolong jangan laporkan kepada majikan saya. Saya bilang yang penting kamu bertobat. Saya cepat masuk ke dapur sana, saya perhatikan itu pipe, dia hanya longgar saja, saya kasih kancing dia, air sudah stop, saya keluar dan saya pulang ke rumah, saya bilang puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak berbicara kepada saya tidak tahu apa yang akan berlaku. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pencobaan-pencobaan itu selalu datang pada waktu-waktu yang mungkin menurut kita itu adalah kesempatan. Menurut kita itu adalah kesempatan. Tapi saya mau katakan, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengambil kesempatan dan melakukan segala sesuatu? Orang bilang kesempitan dalam kesempatan. Janganlah. Justru dalam kesukaran dan kesulitan, kita mau nyatakan kuasa firman. Kita mau ucapkan kuasa firman, supaya firman itu menjadi hidup dan dapat menolong diri kita dan menolong orang lain. Saudara yang dikasihi dan diberkati, bila Yesus menggunakan perkataan firman Tuhan, yang mana dia mengucapkan itu kepada si pencoba, bahwa ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Firman Allah yang diucapkan keluar itu punya kuasa untuk menjaga dan melindungi kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati, persiapkanlah diri kita dengan senjata-senjata rohani. Karena perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita belum sampai kepada garis penamat. Kita masih berjuang, kita masih mempertahankan iman kita dalam perjuangan hidup ini. Kalau kita tidak memiliki roh Allah dan tidak memiliki firman Tuhan, kapan saja bila pencobaan datang itu, kita pasti lemah dan jatuh. Tapi jika kita memiliki kuasa roh Allah dan kuasa firman Allah yang hidup itu, Anda boleh maju dengan penuh keberanian untuk menghadapi semua itu. Ada banyak orang selalu mengatakan begini, oh itu di depan bahaya. Bagaimana? Saya bilang, itu mulut kamu yang mengatakan, saya tidak. Saya bilang itu oke saja, selamat, saya sudah berdoa. Saya jalan dengan selamat. Ada satu ketika kami mau buat pelayanan ke Sebakis, kami sudah berdoa. Matahari belum nampak, hanya mendung saja. Mereka bilang bahaya ini kalau kita jalan hujan turun, nanti motorsikal tidak boleh lewat, itu jalan-jalan yang buruk. Saya bilang, iman kamu taruh di mana? Tadi kita berdoa minta apa? Minta hujan atau minta cuaca bagus? Diam semua. Saya bilang oke, kita jalan. Bagi saya Tuhan sudah jawab doa kita harus jalan. Dan waktu kami jalan, tidak ada hujan sampai Sebakis dan semuanya selamat. Saudara,
Ucapan-ucapan yang kita ucap itu punya kuasa tersendiri. Apalagi kalau itu adalah kebenaran firman Tuhan yang keluar dari mulutmu. Itu akan kembali dengan penggenapannya. Itu akan kembali dengan penggenapannya. Jika Anda ucap berkat, Anda akan terima berkat. Jika Anda mengucapkan kutuk, maka kutuklah yang akan datang. Hati-hati dengan godaan-godaan khususnya dalam percakapan. Hati-hati dengan tawaran-tawaran dunia. Dunia selalu menawarkan yang negatif. Dunia selalu menawarkan yang tidak pasti. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita punya kepastian di dalam Kristus Yesus. Bahwa firman yang hidup, firman yang benar, yang ada pada kita. Itu sebabnya berpegang teguh kepada firman itu dan lakukan firman itu. Dan engkau akan melihat mujizat Allah terjadi. Bila kita tahu firman Tuhan, tapi kita tidak bertindak mengikut firman Tuhan, itulah kelemahan kita. Bila kita tahu firman Tuhan, Yesus bilang, lebih berbahagialah mereka yang melakukannya atau memeliharanya. Artinya bila kita tahu firman Tuhan, kita harus praktekkan itu dalam hidup kita. Saudara, pada waktu saya diutus untuk melayani sebagai ahli misi ke Nunukan, Kalimantan Utara, saya tidak punya modal pengetahuan sekolah teologi dan yang lainnya. Saya hanya punya modal pimpinan kuasa Roh Kudus dan yang kedua berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Dan yang ketiga dengan iman. Modal iman saya pergi. Tantangannya luar biasa. Sampai hari ini masih banyak tantangan yang kami hadapi di ladang misi. Tapi adakah saya harus mundur? Tidak, saudaraku. Tuhan punya panggilan untuk kita semua sebagai pengikut-pengikutnya. Kita harus terus maju. Kita harus terus menghadapi semua cobaan-cobaan yang ada di hadapan. Karena apa? Allah yang kita ikut adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dia yang telah berfirman bahwa dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Mungkin hari ini Anda yang belum pernah berpuasa, Anda mengatakan, oh kalau puasa 40 hari, Anda mampulah aku. Belum coba, belum tahu. Coba dulu. Saya saudaraku, waktu saya membaca firman Tuhan, di mana Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, setelah saya baca lagi di perjanjian lama, Musa berpuasa 40 hari 40 malam di atas gunung Sinai tanpa makan dan tanpa minum. Aku heran. Wah, enggak minum juga. Bisa hidup. Saya mau buktikan. Saya hanya ambil 3 hari 3 malam. Tapi saya ukur air 1 botol setengah. Botol Pepsi yang 1,5 liter itu. Saya doakan itu air. Dan saya buat satu keputusan dan komitmen. Saya bilang, Tuhan saya mau buktikan bahwa manusia hidup bukan dari roti, bukan dari mie, bukan dari nasi daging. Tapi dari firman Allah. Maka saya tidak mau makan selama 3 hari 3 malam, 3 kali 24 jam. Kecuali air 1 botol ini saya minum. Kalaupun habis, saya tidak akan minum lagi. Dan saya mau lihat. Apakah benar kehidupan itu ada. Saudara, 3 kali 24 jam, hari pertama. Wah, enggak tahan. Hari kedua, mulai kurang sudah. Hari ketiga, saya sudah masuk dalam roh. Tubuh lemah, tapi roh kuat sekali. Yang namanya keinginan daging sudah pergi dari tubuh saya.
Saya hanya ingin mau baca firman Tuhan, mau berdoa. Hari ketiga itu dari jam 5 pagi, saya bangun, saya berdoa. Setelah saya buka Alkitab, saya baca dan baca. Seolah-olah ada Yesus di hadapan saya dan kami sedang berbincang, berbual dan mencurahkan seluruh isi hati saya kepada dia sampai kepada jam 5 petang. Setelah jam 5 petang, datang tuan rumah itu panggil saya. Karena ada dari gereja menelepon, pakai telepon rumah dia. Karena pada zaman itu tidak ada handphone seperti sekarang. Bilang, Martin, kamu ada di rumah kah? Saya kaget, saya tengok jam, sudah jam 5 petang. Tadi pagi saya bangun jam 5 subuh. Sekarang jam 5 petang. Artinya saya berhadapan dengan Alkitab. Saudara, indah sekali bersama dengan Tuhan. Bila kita mau bersama dengan Tuhan, kuasanya, kasihnya senantiasa dibuktikan. Malam ketiga saya berdoa dan pada saat itu firman Tuhan datang kepada saya. Firman Tuhan berbicara dengan jelas kepada saya melalui ayat petikan firman Tuhan. Karena pada waktu itu tangan saya mati dan saya coba ambil doa puasa untuk minta tanya kehendak Tuhan. Apakah kehendak Tuhan dalam hidup saya? Karena waktu itu kami melakukan drama di Olsen pada hari Paskah dan saya jadi Tuhan Yesus dan semua perkataan Tuhan Yesus dalam kitab Injil semua ada dalam hati saya, dalam otak saya dan kami buat sungguh luar biasa masa itu dan banyak orang yang merasa sadar tentang lakonan itu dan banyak orang yang bertobat. Tapi apa? Iblis menyerang saya. Selepas saya digantung selama 2 jam ibadah itu, masa itu almarhum Asdikan Puntang yang memimpin kami dan selepas itu ada seorang teman yang bernubuat kepada saya, Martin, kamu sedang dalam ujian iman. Iblis sedang mencoba kamu. Apakah kamu bertahan atau tidak? Selama 3 bulan saya tidak bekerja karena tangan saya mati. Tapi Tuhan yang hidup dan berkuasa, Dia terus memberikan saya proses ujian iman untuk memurnikan iman saya. Sehingga setelah tangan saya sembuh, semua cobaan yang saya hadapi, itu seperti sayur dingin yang saya makan saja, tidak ada apa-apanya. Karena apa? Tuhan sudah pulihkan saya, Tuhan sudah murnikan saya, dan berikan saya kemampuan. Siapapun Anda, kita semua adalah orang-orang percaya. Jika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, jangan alang-alang percaya. Sungguh-sungguh berpegang pada janji firman-Nya dan lakukan firman itu. Dan engkau akan melihat mujizat Allah terjadi dalam hidupmu. Yang kedua, dengan iman yang teguh di dalam Yesus. Dengan iman yang teguh di dalam Yesus. Pada saat Yesus dicobai sampai 3 kali. Yang ketiga kali, Yesus dengan kuasa yang ada pada dia memerintahkan si iblis, hai engkau, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Engkau harus patuh dan taat kepada Allah, bahkan engkau harus menyembah Dia. Dan dia dengan suara yang lantang mengatakan, enyahlah engkau iblis. Enyahlah engkau iblis. Iblis tidak punya kuasa yang melebihi kuasa Tuhan Yesus. Iblis bukanlah yang maha tahu. Dia hanya tahu apabila kita menceritakan apa yang menjadi pergumulan kita. Iblis selalu mencuri apa yang ada dalam kehidupan kita dan dia mulai tahu, oh dia punya kelemahan ini.
Saya pernah jumpa dengan seorang dukun dan waktu itu saya belum bertobat. Karena saya mau cari tahu siapa dukun yang paling hebat di Sabah ini. Dulu sebelum saya bertobat. Saya jumpa 3 dukun, jawabannya sama saja. Apa dia orang bilang? Kita tidak boleh belajar sampai genap. Ada satu yang tidak bisa kita ambil. Itu satu orang punya, dia tidak sebut nama Tuhan. Dia bilang itu satu orang punya. Dan itu kita tidak boleh ambil. Karena kita tidak boleh sama dengan dia. Saya bilang yang satu itu siapa? Saya penasaran. Itulah saya cari. Sampai 3 dukun, perkataannya sama. Yang satu itu satu orang punya, kita tidak bisa ambil. Saya jadi penasaran siapa orang sebenarnya yang punya satu itu. Saya mau tahu. Rupanya setelah saya bertobat, kami diajar masuk ke okultisme, baru saya tahu. Iblis tidak punya kuasa yang melebihi kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya kuasa lebih dari semua kuasa di dunia. Dan itu sebabnya apabila kita menggunakan kuasa firman dan menggunakan nama Yesus, iblis gemetar dan ketakutan. Jadi kalau iblis datang mencoba Anda, gunakan kuasa yang ada padamu. Hidup di dalam Yesus, engkau bersama dengan Yesus. Yesus berkata, kamu boleh mengusir setan-setan demi namaku. Tapi kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, firman-Nya tidak ada dalam diri kita, jangankan usir setan, usir anjing saja pun anjing tidak lari. Itu anjing kalau masuk dalam rumahmu, kau bilang, pergi kau, pergi kau. Dia pergi kah? Dia tidak pergi. Kau harus tengging dia. Pergi kau, iblis, setan, anjing. Pergi kau. Dia akan pergi itu. Karena apa? Kita ada kuasa. Ada kuasa di dalam diri kita. Tolong pastikan Anda berada dalam Kristus Yesus. Tolong pastikan Anda punya iman bahwa dengan iman kita akan mengalahkan segala pencobaan di dunia ini. Dengan iman kita akan mengalahkan dunia ini. Dan inilah kemenangan kita, yaitu iman kita. Iman kita. Kalau kita mempunyai iman, Yesus bilang kamu boleh katakan gunung itu pindah ke laut dan tidak ada yang mustahil bagimu. Kadang-kala Tuhan izinkan sesuatu berlaku dalam hidup kita. Tapi kita senantiasa takut dan gentar. Tidak menggunakan kuasa iman untuk mengusir setan. Tidak menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Saudara tahu, kalau ada pistol yang punya peluru asli dan ada pistol yang tidak punya peluru. Sama bentuk dia. Kalau orang penjahat gunakan pistol itu, kalau kita yang tidak tahu, kita akan gemetar. Saya pernah ditakuti oleh seorang yang menyamar jadi polis di Kota Kinabalu. Dia coba panggil saya, Om sini dulu, sini. Saya hadapi dia, Om ada bawa paspor? Ada. Mana, tengok. Terus dia tengok saya punya paspor. Bilang, hati-hati ya. Kalau kau tidak bawa paspor, memang aku tangkap kau. Kalau kau lari, aku tembak kau. Aku ada pistol. Dia kasih tunjuk itu pistol. Memang betul macam pistol. Tapi rupanya pistol mainan. Terus dia bilang, Om, dari pagi aku belum lagi sarapan, bah. Tugas terus, siang malam tugas, lapar, bah. Bolehkah tolong aku? Karena dia kata tolong, saya tidak sampai hati untuk tidak tolong dia. Saya bilang, Tuhan, aku punya duit hanya 5 ringgit di poket. Itu pun aku mau pakai bus pulang. Jadi kalau Tuhan mau minum, aku bagi kau
RM2 saja. RM3 aku mau pakai bus pulang. Dia bilang, betul-betul tidak ada kah? Betul. Oh tengoklah, saya punya poket semua. Dompet diperiksa. Dia bilang, ya kasihan om. Masa kau bawa RM5 saja? Saya bilang, saya tidak perlu khawatir. Karena saya jalan dengan iman. Kalau saya lapar, pasti orang belanja saya makan. Bukan macam Tuhan, minta belas kasihan. Woi dia marah, dia ambil pistolnya. Jangan kau macam-macam, aku tembak kau. Saya bilang tembaklah. Tapi tolong ambil, saya punya paspor itu, kasih saya paspor. Saya tidak buat masalah di sini. Saya datang dengan ikut aturan. Dia sudah kasih saya punya paspor. Saya bilang, oke, sekarang Tuhan mau bikin apa, buatlah. Kau mau tembak pun tembaklah. Rupanya pistol mainan, dia tidak guna itu. Saudara, iblis hanya coba menggeratak kita saja. Kalau kita punya iman dan kita berani lawan dia dan apalagi kita katakan dalam nama Yesus, dia pergi serta-merta dengan takut dan gentar. Bahkan dia akan diam, dia tidak akan menjawab kita. Kesaksian satu lagi dan ini penutup. Bulan Desember, terima kasih untuk sumbangannya ya. Ada beberapa box yang ditulis alamat Gereja Kristus Raja Segala Raja Nunukan. Benda-benda itu dikirim sampai ke pelabuhan Tununtakan Nunukan. Petugas sudah mulai disuruh untuk bongkar semua itu dan periksa. Waktu staf kita datang dan lihat tulisan itu, mereka mau disuruh buka, itu pegawai itu dia bilang, woi jangan. Jadi staf kita tanya, kenapa Tuan? Kenapa Pak? Indonesia bilang Pak. Kenapa Pak? Boleh buka Pak? Ini barang semua gereja punya barang. Boleh buka Pak? Enggak boleh. Bawa saja, terus bawa. Jadi penasaran ini staf kita. Kenapa dia? Jangan-jangan dia ada niat. Pak, tolong kasih tahu kenapa tidak diperiksa. Itu kau lihat saja. Kristus Raja segala raja. Dia raja. Artinya ini barang raja punya, tidak boleh kacau. Nanti kita dihukum. Sudah jalan. Itu hanya lihat saja tulisan. Apalagi kalau kau ucap, punya kuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Mari kita berdiri bersama-sama dan nyanyikan lagu ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.